Bertemu lagi dengan saya Viola. Teman-teman sudah membaca buku belum hari ini? Konten membaca aku hari ini tentang Kidsopedia Keajaiban Tubuh Manusia bagian 3. Hati. Di manakah letak organ hati? Letak organ hati adalah di sebelah kanan atas rongga perut. Hati dalam bahasa Yunani, hepar, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati termasuk ke dalam sistem ekskresi pada manusia karena hati mengekskresikan getah, empedu, dan urea. Apakah fungsi hati? Hati adalah perantara metabolisme, artinya hati mengubah zat atau makanan yang diserap usus untuk diteruskan ke organ tubuh lainnya. Hati berfungsi mengubah zat buangan dan bahan racun untuk diekskresikan ke dalam empedu dan urin. Hati juga berfungsi menyiapkan lemak untuk dipecah menjadi hasil akhirnya, yaitu asam karbonat dan air. Fungsi hati lain juga membentuk sel darah merah saat masih janin dan berperan dalam penghancuran sel darah merah. Apa fungsi kantung empedu? Kantung empedu adalah sebuah kantung berbentuk terong dan merupakan membran berotot. Letaknya di dalam lekukan di sebelah bawah permukaan hati. Panjangnya 8-12 cm. Fungsinya sebagai tempat persediaan getah empedu dan membuatnya menjadi pekat. Apakah orang sakit kuning tubuhnya berwarna kuning? Pada orang yang sakit kuning, tubuhnya memang menjadi kuning. Penyebabnya karena hati gagal untuk mengubah empedu. Akibatnya, sisa-sisa metabolisme tidak dapat ditampung di kantung empedu, tetapi menyebar di aliran darah. Sebab lainnya adanya hambatan pada saluran empedu, seperti adanya batu pankreas. Jadi penyakit kuning adalah kondisi yang ditandai dengan menguningnya kulit, sklera atau bagian putih dari mata, serta membran mukosa hidung dan mulut. Apakah kesal dengan teman berpengaruh pada hati? Saat kesal pada teman, orang menyebut dengan istilah sakit hati. Sebenarnya sakit hati tidak berhubungan dengan organ hati secara fisik. Sakit hati lebih menunjukkan perasaan kita secara psikologis. Penanganannya tidak perlu ke dokter, kita cukup memaafkan dan berbaikan dengan teman kita. Sistem peredaran darah. Apakah fungsi sel darah merah? Berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah merah disebut juga dengan eritrosit, sebuah sel yang berada di dalam darah dan mengandung hemoglobin. Apakah fungsi sel darah putih? Sel darah putih berfungsi dalam perlindungan terhadap mikroorganisme dengan kemampuannya sebagai fagosit. Fago, saya makan, mereka memakan bakteri yang ke peredaran darah. Apa perbedaan pembuluh darah kapiler? Pembuluh darah ada dua jenis, kapiler dan vena. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil dengan diameter kira-kira sebesar sel darah yang berukuran 7,5 mikron. Sedangkan pembuluh balik paling kecil disebut venula. Mengapa golongan darah orang berbeda-beda? Jenis golongan darah adalah komposisi aglutinin di dalam darah. Golongan darah AB 3%, golongan darah A 42%, golongan darah B 8,5%, dan golongan darah O sebanyak 46,55%. Jika seseorang ingin donor darah, maka golongan darah AB dapat memberikan darah pada golongan darah AB, golongan darah A kepada A dan B. Golongan darah B dapat memberikan pada golongan darah B dan AB. Sedangkan golongan darah O adalah donor umum untuk semua golongan darah.
Mengapa seseorang bisa kurang darah? Kurang darah bukan berarti darahnya tidak penuh mengaliri tubuhnya. Kurang darah itu kurangnya sel hemoglobin yang terdapat di dalam darah. Hemoglobin itu berfungsi sebagai alat angkut oksigen ke otak. Kadar normal hemoglobin dalam darah adalah 12 mg/sen untuk wanita dan 13 mg/sen untuk laki-laki. Jika jumlahnya berkurang, maka orang tersebut akan mengalami kurang darah. Tanda-tandanya seperti letih, lesu, gampang mengantuk, badan lemah, dan kurang konsentrasi saat belajar. Kulit. Apakah fungsi kulit? Kulit berfungsi memberi bentuk pada tubuh manusia, melindungi dan menutupi organ-organ tubuh, dan juga berfungsi mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh, serta menjaga otot dan pembuluh darah dari panas dan dingin. Fungsi lainnya sebagai indera peraba, oleh karena itu kita dapat merasakan panas dan dingin atau halus dan kasar. Mengapa kulit manusia berbeda warnanya? Itu karena pigmen melanin yang berfungsi melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Manusia yang hidup di lingkungan dengan paparan sinar ultraviolet rendah biasanya kulitnya berwarna lebih pucat dibanding manusia yang hidup di bawah paparan sinar ultraviolet tinggi, seperti di Afrika yang berkulit hitam gelap. Mengapa kita merasakan merinding? Saat tubuh kedinginan biasanya diikuti dengan kulit yang merinding. Ternyata hal ini pori-pori kulit kita mengecil untuk mencegah keluarnya panas dari dalam tubuh. Namun uniknya, saat pori-pori kulit kita menyempit, lubang rambut kita tidak diikuti menyempit, sehingga lubang itu akan terlihat besar. Hal ini menyebabkan lubang rambut terlihat menonjol. Mengapa kita berkeringat? Keringat terjadi setelah tubuh melakukan pembakaran sehingga suhu tubuh meningkat. Agar metabolisme tubuh tidak terganggu, maka kelenjar keringat mengeluarkan keringat untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Saat keringat keluar, tubuh kita akan lebih dingin, sehingga suhu tubuh turun dan metabolisme dapat berjalan normal kembali. Mengapa muncul jerawat? Jerawat di kulit muncul karena kelenjar keringat dan lubang rambut kulit tersumbat oleh lemak. Saat ada bakteri yang masuk, maka menjadi bengkak sehingga timbul jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Tulang. Apakah fungsi tulang? Tulang berfungsi sebagai penyangga utama tubuh kita. Bayangkan jika kita tidak mempunyai tulang, kita akan seperti ubur-ubur atau gurita, serta tidak dapat berjalan tegak. Fungsinya juga untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, sehingga bila terjadi benturan tidak langsung berakibat fatal pada organ tubuh kita. Jika dipegang, tulang memang terasa keras, namun tulang tidak dibentuk oleh bahan yang padat. Sebagiannya diisi oleh kandungan mineral matriks yang terdiri dari mineral, kalsium fosfat, dan kolagen. Bagaimanakah susunan tulang? Ada tulang belikat, tulang selangkah, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang betis, tulang kering, tengkorak, tulang rahang, tulang rusuk, tulang dada, tulang lengan, tulang belakang, tulang panggul, tulang ekor, tulang paha, tulang tempurung lutut. Mengapa seseorang bisa tumbuh tinggi? Seseorang dapat bertambah tinggi karena tulang mengalami pertumbuhan. Sejak di dalam kandungan, manusia sudah mempunyai beberapa tulang muda atau tulang rawan. Proses pembentukan tulang dimulai sejak umur 6-7 minggu. Saat manusia lahir, tulang terus bertumbuh hingga mencapai puncak masa tulang pada umur 30-35 tahun. Bagaimanakah siklus terbentuknya tulang? Siklus pembentukan tulang terjadi setiap 100 hari. Sejak lahir, tulang selalu dalam kondisi dibentuk dan diserap kembali atau resorpsi. Osteoblast adalah pengisian kembali tulang dengan mineral dan kalsium baru. Sedangkan osteoklas
adalah pembongkaran tulang dan penyerapan kembali mineral dan kalsium tulang ke dalam tubuh. Apakah tulang manusia bisa keropos? Bisa. Penyakit ini bernama osteoporosis. Penyebabnya karena kekurangan kalsium di dalam tulang. Setelah manusia berumur 30-35 tahun, proses terjadi dalam tulang tidak berjalan seimbang, sehingga terjadi penurunan massa tulang. Jenis tulang. Jenis tulang dibedakan menjadi tulang keras, tulang rawan. Bagaimanakah bentuk tulang? Bentuk tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih. Apakah yang dimaksud dengan bersendian? Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Sendi adalah daerah tempat dua tulang menyatu. Macam-macamnya, sendi putar dan sendi peluru. Sendi engsel, sendi geser, sendi pelana. Apa saja jenis-jenis otot? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Tangan. Apakah fungsi tangan? Tangan manusia berfungsi untuk menggenggam dan memegang suatu benda. Tangan juga dapat menggapai tempat yang tinggi. Ada juga hewan yang memiliki tangan seperti manusia, yaitu monyet, kera, dan kelompok hewan primata lainnya. Apa saja bagian-bagian dari tangan? Lengan, siku, pergelangan tangan, jari, garis-garis tangan, punggung tangan, dan kuku. Mengapa kita bisa mengangkat benda? Pada saat mengangkat benda, otot lengan berkontraksi. Misalnya saat kita mengangkat buku, maka terbentuk tegangan pada otot bisep di bagian lengan. Saat tegangan sudah cukup besar untuk mengatasi berat benda di tangan kita, maka otot akan memendek dan kita dapat mengangkat benda. Apakah fungsi kuku? Kuku adalah bagian tubuh manusia yang terdapat di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Apakah yang dimaksud sidik jari? Sidik jari adalah pola guratan-guratan yang terdapat pada permukaan jari. Setiap jari memiliki pola sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari biasanya digunakan sebagai cap pengganti tanda tangan karena polanya yang unik. Pada setiap orang, sidik jari digunakan dalam sistem keamanan dan melacak pelaku kriminal. Kaki. Apakah fungsi kaki? Kaki berfungsi sebagai alat gerak serta sebagai penopang tubuh. Tulang kaki manusia terletak di bagian belakang dari tulang belakang. Apa saja bagian-bagian dari kaki? Paha, lutut, tulang kering, betis, pergelangan kaki, punggung kaki, jari kaki, telapak kaki. Kesemutan. Apakah karena kaki kita banyak semutnya? Kesemutan ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat menetap. Kesemutan sementara terjadi karena pasokan darah ke saraf di area yang mengalami tekanan menjadi terhambat. Kesemutan sementara bisa mereda dengan sendirinya. Jika kalian membebaskan area yang kesemutan dari tekanan, seperti meluruskan kaki setelah duduk bersila, sehingga aliran darah akan kembali lancar. Kalau kesemutan menetap biasanya sebagai akibat dari penyakit tertentu, contohnya karena diabetes mellitus, gangguan ginjal, hati, stroke, dan gangguan hormon. Kaki, kapalan. Apakah karena sering naik kapal?
Orang-orang menyebut kapalan bukan karena sering naik kapal loh. Kapalan adalah penebalan dan pengerasan kulit akibat tekanan dan gesekan yang berlebihan. Kapalan juga bisa muncul karena tipe kulit seseorang. Orang-orang yang berusia lanjut kemungkinan mengalami kapalan karena jaringan lemak pada kulit mereka sudah berkurang. Berapa kali anjuran langkah kaki dalam sehari? Dianjurkan oleh para ahli kesehatan melangkah sebanyak 10.000 langkah kaki dalam sehari. Berjalan dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi, memperkuat jantung, serta mencegah kegemukan atau obesitas. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti bagian ketiga dari buku Kidsopedia ini. Ketemu lagi di bagian keempat ya. Like, subscribe, share video ini. Terima kasih.